Tes seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2024. SKB Auditor. Soal 21-30. Soal nomor 21, pengelolaan fungsi audit internal yang efektif memerlukan A. Independensi auditor dalam melakukan evaluasi tanpa intervensi. B. Pengawasan ketat oleh pemerintah pusat terhadap setiap kegiatan audit. C. Pengembangan kebijakan audit yang fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. D. Pemantauan terus-menerus terhadap kinerja setiap auditor. E. Pelaporan rutin dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Independensi auditor dalam melakukan evaluasi tanpa intervensi. Independensi auditor sangat penting agar evaluasi dan penilaian yang dilakukan dapat dilaksanakan secara objektif dan akurat, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Soal nomor 22, seorang auditor yang memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan bertanggung jawab untuk A. Berkoordinasi dengan penyidik untuk menyusun kronologi kasus. B. Memastikan bahwa semua dokumen tersedia saat sidang. C. Menyampaikan data dan fakta dengan objektivitas tinggi. D. Menjelaskan latar belakang kasus dan implikasinya. I. Mendukung bukti yang sudah terkumpul dengan analisis mendalam. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menyampaikan data dan fakta dengan objektivitas tinggi. Seorang auditor yang memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan bertanggung jawab untuk menyampaikan data dan fakta yang ditemukan dalam audit dengan objektivitas dan integritas tinggi. Auditor harus menjaga independensinya dan hanya menyampaikan informasi yang benar dan akurat berdasarkan temuan audit yang telah dilakukan. Tujuan utama dari keterangan ahli adalah memberikan pemahaman yang jelas dan objektif terkait data yang relevan dengan kasus tersebut. Soal nomor 23, dalam sistem pengendalian intern pemerintah SPEP, unsur pengendalian yang paling tepat untuk mendeteksi potensi resiko dalam sistem pelaporan keuangan adalah A. Informasi dan komunikasi. B. Aktivitas pengendalian. C. Lingkungan pengendalian. D. Pemantauan pengendalian. E. Penilaian resiko. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengelolanya. Soal nomor 24, tugas utama dari pemeriksaan pengelolaan keuangan negara adalah untuk A. Meningkatkan penerimaan negara. B. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan negara. C. Menghukum pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara. D. Menambah anggaran belanja negara. E. Menyusun peraturan baru terkait keuangan negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah sumber daya keuangan negara dikelola dengan baik, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Soal nomor 25, dalam melakukan audit evaluasi, langkah penting yang dilakukan auditor adalah A. Membangun rekomendasi berdasarkan data faktual. B. Melakukan analisis terhadap proses dan hasil implementasi. C. Melaporkan temuan untuk perbaikan berkelanjutan. D. Menyusun indikator keberhasilan program yang terukur. E. Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan yang ada. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah B. Melakukan analisis terhadap proses dan hasil implementasi. Audit evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, atau proyek telah dilaksanakan, dan apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan auditor dalam audit evaluasi adalah menganalisis proses implementasi dan hasilnya. Ini mencakup pemeriksaan terhadap bagaimana kebijakan atau program dijalankan serta apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Soal nomor 26, dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, peran auditor adalah A. Mengawasi seluruh transaksi keuangan pemerintah tanpa batasan waktu. B. Menyusun laporan keuangan yang menyembunyikan potensi penyimpangan. C. Menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. D. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang lama. E. Mengungkap kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang lama. Auditor berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian yang dapat menyebabkan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang. Soal nomor 27 dalam penyusunan laporan audit, auditor perlu memastikan bahwa komunikasi dilakukan secara A. Rahasia dan hanya disampaikan kepada komite audit. B. Terbuka dan transparan dengan semua pihak terkait. C. Formal dengan menghindari diskusi dengan pihak eksternal. D. Lisan untuk menghindari penulisan laporan yang terlalu panjang. I. Tertulis tanpa memerlukan pertemuan langsung. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Terbuka dan transparan dengan semua pihak terkait. Komunikasi yang terbuka dan transparan penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami temuan dan rekomendasi audit, serta dapat berkolaborasi dalam tindak lanjut diperlukan. Soal nomor 28 pada audit khusus dengan indikasi tindak pidana korupsi, auditor perlu melakukan A. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pemeriksaan. B. Penyusunan laporan investigasi awal yang jelas. C. Analisis mendalam terhadap transaksi yang mencurigakan. D. Penelusuran dokumen untuk mendukung temuan indikatif. I. Pemahaman terhadap proses pengadaan yang dilaksanakan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Analisis mendalam terhadap transaksi yang mencurigakan. Pada audit khusus dengan indikasi tindak pidana korupsi, auditor perlu melakukan analisis mendalam terhadap transaksi yang mencurigakan untuk mengidentifikasi pola atau bukti adanya penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, atau manipulasi keuangan yang mungkin terjadi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk menemukan bukti yang relevan yang bisa mendukung adanya dugaan tindak pidana korupsi. Soal nomor 29 kode etik dalam profesi auditor memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan objektivitas auditor. Dalam situasi di mana auditor menemukan konflik kepentingan, tindakan yang tepat berdasarkan kode etik adalah A. Melibatkan manajemen dalam setiap keputusan terkait untuk mengurangi resiko bias. B. Menginformasikan konflik kepentingan kepada pihak yang relevan dan menahan diri dari keputusan berpotensi bias. C. Mengabaikan konflik tersebut jika tidak berhubungan langsung dengan objek audit. D. Menggunakan kebijakan independen yang tersedia untuk menjaga integritas audit. I. Melibatkan manajemen dalam setiap keputusan terkait untuk mengurangi resiko bias. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah B. Menginformasikan konflik kepentingan kepada pihak yang relevan dan menahan diri dari keputusan berpotensi bias. Kode etik profesi auditor menekankan pentingnya menjaga integritas dan objektivitas ketika auditor menghadapi konflik kepentingan. Mereka harus segera menginformasikan hal tersebut kepada pihak yang relevan, misalnya manajemen atau komite audit, serta menghindari terlibat dalam keputusan yang dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan tersebut. Ini untuk memastikan bahwa audit tetap objektif dan tidak bias. Soal nomor 30 dalam membantu kegiatan perencanaan pengawasan auditor sebaiknya A. Menetapkan standar evaluasi pengawasan yang akan digunakan. B. Melakukan penyesuaian perencanaan sesuai perubahan resiko. C. Menentukan sasaran dan ruang lingkup pengawasan. D. Menyusun pedoman teknis yang relevan. E. Mengidentifikasi area resiko dalam kegiatan yang diawasi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Mengidentifikasi area resiko dalam kegiatan yang diawasi. Dalam membantu kegiatan perencanaan pengawasan, auditor sebaiknya mengidentifikasi area-area yang beresiko tinggi dalam kegiatan yang akan diawasi. Ini penting karena pengawasan yang efektif perlu difokuskan pada area yang berpotensi menimbulkan masalah atau penyimpangan, sehingga upaya pengawasan lebih efisien dan tepat sasaran. Identifikasi resiko ini membantu auditor atau pengawasan untuk memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek yang rentan terhadap ketidaksesuaian atau kesalahan.